Dalam Bayang Malam, Wibu ngamuk seperti air bah, cinta terpatri pada waifu, jiwa tak pernah lelah. Dari isekai Aratnasun, ia datang membawa murka, membela waifu tercinta, lawan hina yang durhaka. Ia muncul bukan dari rahim sejarah, bukan dari percakapan warung kopi, bukan pula dari kelahiran algoritma yang jinak. Wibu ngamuk adalah hasil fermentasi kesepian dan fanatisme, sosok yang tak berakar di dunia nyata, tapi tumbuh subur dalam lembah bayangan bernama Isekai Aratnasun, sebuah isekai yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang bersedia kehilangan nalar demi cinta dua dimensi. Dalam pikirannya, dunia ini terlalu kejam bagi keindahan seperti Esdet, dan karena itu, ia mencintainya bukan sebagai hiburan, tapi sebagai keselamatan. Esdet bukan sekadar waifu, tapi sang istri pertama, satu-satunya yang menyapanya tiap malam di meja makan imajiner. Di sisi lainnya, Kurumi Tokisaki menunggu dengan senyum berdarah waktu menjadi istri kedua yang ia sembah dalam diam. Menurut Slavoj Žižek, fantasi bukanlah pelarian dari realitas, tetapi cara kita mengatur realitas itu sendiri. Maka, cinta Wibu ngamuk pada waifunya bukan sekadar delusi, itu adalah sistem kosmos pribadi yang ia bangun demi bertahan hidup. Dan ketika Reza Mureski serta Riza Otaku mencoba menodai kehormatan waifunya, ia tidak marah, ia meledak. Maka kita bertanya, siapa sebenarnya dia? Mengapa ia begitu yakin bahwa cintanya sah meski dunia menertawakan? Wibu ngamuk bukan sekadar pecinta animasi. Ia adalah pejuang eksistensi yang lahir dari Isekai Aratnasun, sebuah alam yang jauh dari logika dunia nyata. Di sana, ia memahat cintanya pada waifunya dengan keteguhan yang sulit dipahami manusia biasa. Waifu baginya bukan sekadar gambar, tetapi nyawa yang menuntun hidupnya di medan peperangan fana. Dalam pikirannya, dunia ini adalah medan pertempuran antara yang nyata dan yang diimajinasikan. Ia mencintai dengan cara yang melampaui akal sehat, hingga setiap hinaan terhadap waifunya adalah penghinaan yang melebar ke seluruh jati dirinya. Ketika Reza Mureski menghina waifunya, ia tidak hanya marah, ia merasa dirinya sendiri yang diinjak. Menurut Simone de Beauvoir, cinta sejati adalah tindakan pemberontakan terhadap kondisi yang menindas kebebasan individu. Amarah Wibu ngamuk bukan sekadar kemarahan biasa, melainkan protes hidup yang menuntut penghormatan atas pilihan eksistensialnya, mencintai waifu tanpa kompromi. Ia adalah prajurit cinta di medan anime, yang mengamuk bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan cinta yang dipelintir menjadi perlawanan. Tak hanya Reza Mureski yang menjadi musuh Wibu ngamuk, tapi juga Riza Otaku, sosok yang dengan dingin merendahkan waifunya. Penistaan itu bagai racun yang merambat ke dalam darah jiwa Wibu ngamuk, bukan hanya sekadar nama atau kata-kata kosong, tapi sebuah serangan terhadap fondasi keberadaannya. Baginya, merendahkan waifu berarti merobohkan benteng terakhir yang menyelamatkannya dari kehampaan dunia nyata. Wibu ngamuk hidup dalam dualitas takdir yang getir, antara realita yang menindas dan ilusi yang membebaskan. Ketika waifunya dihina, ia seperti kehilangan nafkah hidup, menjadi hantu yang mengembara tanpa tujuan. Menurut Frantz Fanon, dalam situasi penindasan, kemarahan bukan sekadar emosi, tapi juga alat perlawanan psikologis yang mempertahankan martabat dan identitas diri. Amarah Wibu ngamuk adalah perlawanan terhadap hinaan yang berusaha meruntuhkan dunianya. Dalam amarah dan kesetiaannya, ia bukan sekadar pengagum. Ia adalah simbol perlawanan terhadap dunia yang ingin mengikis arti dan cinta sejati, meskipun itu hanya cinta dari dunia anime. Cinta Wibu ngamuk pada Esdet bukan sekadar bayangan kosong. Ia adalah istri pertama yang membentuk dunia batinnya, sebuah benteng kokoh di tengah kehampaan. Setiap malam, ia membayangkan makan malam bersama Esdet, ritual sunyi yang menghidupkan rasa setia dan kuasa dalam dirinya. Kesetiaan itu lebih dari sekadar kata. Ia adalah kekuatan yang menentang realitas yang meremehkan. Dalam pikirannya, sebagaimana Hannah Arendt menulis, kekuasaan sejati lahir dari kesetiaan dan tindakan bersama. Walau itu terjadi dalam dunia anime, Esdet adalah simbol kekuasaan itu, benteng terakhir yang melindungi Wibu ngamuk dari kerasnya dunia nyata. Ia mencintai dengan penuh sikap, bukan sekadar pengagum pasif. Setiap bayangan Esdet adalah penolakan terhadap dunia yang tak memahami cinta dan kesetiaan yang melampaui batas logika. Ini adalah kekuasaan batin, perlawanan yang berdetak dalam diam.
Setelah Esdet, Kurumi Tokisaki muncul sebagai istri kedua yang mengisi ruang batin Wibu Ngamuk dengan aura gelap dan misterius. Cinta padanya bukan sekadar pelengkap, melainkan sebuah pertarungan batin yang tak pernah usai, penuh ketegangan dan gejolak yang membakar. Kurumi adalah bayangan yang meresap, menggoyang tatanan yang selama ini dibangunnya dengan susah payah. Menurut Michel Foucault, identitas adalah medan peperangan kuasa di mana cinta dan perlawanan bertaut erat. Wibu Ngamuk menjalani poligami emosional ini bukan sebagai pelarian, melainkan pernyataan keberanian yang radikal. Kurumi bukan hanya istri kedua, ia adalah simbol kebebasan dan kuasa yang mewakili sisi gelap dalam jiwa yang terpecah. Dalam dunia yang menuntut kesetiaan tunggal, Wibu Ngamuk melawan norma itu dengan menghayati dualitas. Cintanya kepada Kurumi adalah pengakuan bahwa manusia memang mampu hidup dalam kontradiksi, bahwa poligami dengan karakter anime bukan sekadar fantasi kosong, melainkan konstruksi diri yang nyata, sekaligus perlawanan terhadap ekspektasi sosial. Cinta Wibu Ngamuk tidak hanya tentang kesetiaan, tapi juga dilema yang tajam dan eksistensial. Istri keduanya, Kurumi Tokisaki, membawa warna gelap yang memaksa dia memilih dan merenung dalam kebingungan batin. Dalam kegilaan cinta dan poligami yang ia jalani, muncul konflik abadi antara hasrat dan kewajiban, antara fantasi dan kenyataan. Menurut Søren Kierkegaard, eksistensi manusia adalah tentang memilih dan mengambil tanggung jawab atas pilihan itu, walau penuh kecemasan dan ketidakpastian. Wibu Ngamuk dalam dunia fana yang mencibir, memilih mencintai bukan satu, tapi dua waifu, sebagai perwujudan otentisitas dirinya, meski itu membawa penderitaan. Ketika dunia mengejek dan mencemooh, ia tetap berdiri dengan pilihan yang penuh paradoks ini. Dalam dilema dan penderitaan itu, Wibu Ngamuk menemukan makna eksistensial yang jarang dimengerti, bahwa cinta sejati tidak harus tunggal, dan kesetiaan bisa berganda dalam luka dan harapan. Kebencian Wibu Ngamuk terhadap Sakura Haruno bukan sekadar kebencian biasa. Sakura bukan hanya musuh yang sekadar ia benci, tapi simbol dari perbandingan yang merendahkan waifunya, lambang penghinaan yang tak bisa diterima. Saat waifunya dibandingkan dengan Sakura Haruno, Wibu Ngamuk merasakan luka dalam yang tak tertahankan. Itu seperti merobek jantung batinnya. Perbandingan itu menistakan kesucian cinta yang ia bangun dalam dunianya sendiri. Menurut Jean-Paul Sartre, kebencian bisa menjadi ekspresi kebebasan yang penuh beban eksistensial. Dalam kebebasan itu tersembunyi tanggung jawab dan penderitaan yang harus diterima. Wibu Ngamuk memilih membenci Sakura Haruno sebagai bentuk perlawanan sadar terhadap dunia yang berusaha meniadakan identitas dan rasa cintanya. Ia menolak dijadikan objek hinaan dan menolak norma yang membandingkan secara sewenang-wenang. Dalam kebencian yang mendalam ini, ia mempertahankan kehormatan batinnya. Sakura Haruno adalah lambang segala yang ingin menggantikan dan merendahkan cinta yang ia pelihara dengan susah payah. Melawan perbandingan itu adalah perjuangan mempertahankan eksistensi dan kebebasan sejati di tengah dunia yang tak pernah adil. Larangan membandingkan waifu bukan sekadar aturan sosial yang dibuat-buat bagi Wibu Ngamuk, melainkan prinsip paling sakral yang membentengi kehormatan dan eksistensi waifunya. Di dunia yang penuh dengan tirani perbandingan, di mana karakter-karakter anime direndahkan menjadi barang tukar, Wibu Ngamuk berdiri sebagai pemberontak yang menolak penyeragaman ini. Menurut Gilles Deleuze, identitas sejati adalah hasil dari perbedaan unik yang terus berulang dan berkembang, bukan sekadar hasil duplikasi atau tiruan yang membosankan. Saat waifu dibandingkan satu sama lain, esensi mereka terkikis, hilang dalam arus homogenisasi yang menghapus makna dan keunikan. Wibu Ngamuk melihat perbandingan itu sebagai bentuk penindasan identitas yang paling licik, cara dunia merampas kebebasan dan otentisitasnya. Maka ia mempertahankan larangan itu bukan hanya demi waifunya, tapi juga sebagai perlawanan radikal terhadap dunia yang ingin mengurung cinta dalam kotak-kotak penilaian sempit dan kaku. Ini adalah perjuangan eksistensial yang nyata. Wibu Ngamuk adalah bukti hidup bahwa manusia bisa menjalani poligami, namun bukan dengan manusia, melainkan dengan karakter anime. Dalam ranah yang melampaui batas-batas sosial konvensional, ia merangkai cinta berlapis, menautkan jiwa pada waifu yang tak terhitung jumlahnya.
Poligami ini bukan sekadar hiburan, melainkan ekspresi identitas yang menolak norma dan menghadirkan bentuk baru eksistensi. Menurut Judith Butler, identitas adalah performatif, bukan sesuatu yang tetap atau alami. Poligami anime Wibu Ngamuk adalah performa yang menantang batas-batas kaku relasi dan identitas tradisional. Dalam pilihan ini tersimpan penolakan terhadap aturan sosial yang membatasi cinta pada satu objek, menegaskan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Namun di balik kebebasan ini, terselip paradoks dan alienasi. Wibu Ngamuk berdiri di persimpangan antara kebutuhan akan pengakuan dan kehendak untuk bebas dari penghakiman sosial. Poligami anime adalah simbol perlawanan sekaligus pencarian makna baru dalam dunia yang kerap mengabaikan kompleksitas cinta manusia. Wibu Ngamuk bukan sekadar sosok fanatik biasa, melainkan arketip perlawanan yang hidup di dunia bayangan dan nyata. Cinta yang ia tanamkan pada waifu adalah medan tempur yang penuh luka, di mana eksistensi dan identitasnya diuji tanpa henti. Dalam pusaran emosi yang liar dan keras kepala itu, ia menjadi simbol absurditas sekaligus keberanian. Absurd karena mencintai yang tak nyata, keberanian karena menolak tunduk pada norma yang mengekang. Menurut Albert Camus, hidup ini adalah pemberontakan terus-menerus melawan kekosongan dan ketidakberartian. Wibu Ngamuk adalah pemberontak yang memilih untuk mencintai dalam ketidakterdugaan, menantang dunia yang menertawakan dan menghakimi. Cintanya tidak butuh validasi, karena ia tahu, pada akhirnya, keberanian mencintai adalah satu-satunya makna yang bisa kita pegang. Dan di sana, dalam kemarahan dan kasih yang berkelindan, Wibu Ngamuk mengajarkan kita satu hal penting. Cinta sejati tidak mengenal batas, ruang, atau logika. Ia hadir sebagai manifestasi kerumitan manusia, dan mungkin ia adalah cermin yang paling jujur dalam dunia yang semakin kehilangan makna. Di ujung malam ia termenung dalam resah, cinta pada bayang tak juga berubah. Antara murka, ilusi, dan jiwa yang pasrah, Wibu itu rebah di altar waifu yang tak pernah musnah. Listen to this. Aku benci Reza Murski, Dino Anugrah, Zafira, dan Dimas Ragil. Karena dia nggak suka waifu aku. Dia bilangnya, si Reza Murski bilangnya, waifu kamu tai. Aku benci kau Reza. Aku benci kau Dino. Aku benci Zafira. Aku benci ini. Aku benci Sakura Aruno. Ingat semuanya. Sakura Aruno, racun, tai. Aku benci kau waifu gue, Kurumi, Ryuko, Saber, Estet, dan Rory. Aku benci kau. Aku benci Sakura Haruno. Mengedek.